Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Uni Guru, cerdas berbahasa Indonesia. Di video kali ini, Uni Guru akan memberikan materi pembelajaran mengenai unsur kebahasaan yang harus adik-adik perhatikan pada saat penulisan karya ilmiah. Nah, di video sebelumnya Uni Guru sudah menjelaskan mengenai sistematika yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Jika adik-adik belum menontonnya, silahkan lihat linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita lihat yuk seperti apa unsur kebahasaan yang harus adik-adik perhatikan pada saat penulisan karya ilmiah. Seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, adik-adik, Uni Guru akan menjelaskan mengenai kebahasaan yang harus adik-adik perhatikan ketika menulis karya ilmiah. Nah, sebelumnya adik-adik perlu tahu bahwa karya ilmiah itu memiliki 4 ciri. Nah, ciri yang pertama yaitu adalah sistematis. Nah, ini berarti bahwa karya ilmiah tentunya ditulis dengan sistematika atau pola yang baku. Nah, ini sudah Uni Guru jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ciri yang kedua adalah logis. Nah, logis di sini artinya adalah dapat dibenarkan oleh akal sehat kita. Ciri yang ketiga adalah objektif. Nah, di dalam karya ilmiah kita tidak hanya menggunakan alasan pribadi kita semata, tetapi juga harus didukung dengan pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada pandangan umum. Oke, nah yang terakhir itu adalah faktual. Nah, faktual tentunya harus berdasarkan kenyataan gitu ya, tidak boleh imajinatif. Oke, kita masuk lagi kepada ciri kebahasaan di dalam karya ilmiah. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan adalah ketika menulis karya ilmiah, adik-adik tidak boleh yang namanya menggunakan kata ganti seperti aku gitu ya, kamu, atau dia. Nah, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya, penulis, ya, peneliti. Nah, itu kita gunakan di dalam karya ilmiah. Nah, contohnya saja, saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Nah, ini tidak boleh ya adik-adik, tapi kita boleh menggunakan kalimat yang di bawah ini. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Oke, ciri selanjutnya yaitu tidak ambigu. Nah, artinya apa yang kita ungkapkan di dalam karya ilmiah harus sama persepsinya ketika dibaca oleh pembaca. Misalnya kita mengatakan X, berarti pembaca juga harus mengartikannya sebagai X, bukan malah Y. Ciri kebahasaan yang selanjutnya ini masih berkaitan yaitu lugas, ya, bermakna denotasi. Oke, jadi ketika kita ingin menulis karya ilmiah, kita harus perhatikan pemilihan katanya. Nah, pemilihan kata di sini harus tepat makna, ya, sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga nanti pembaca tidak memiliki persepsi lain di dalam pembacaannya nanti. Kemudian, nah ini masih berkaitan ya, kita harus menggunakan makna denotasi. Kita harus hindari yang namanya pemaknaan konotasi ya, di mana makna ini telah mengalami penambahan. Nah, penambahan ini bisa berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang. Nah, kita harus hindari. Nah, bagaimana ya cara menghindarinya? Oke, di sini kita sudah punya contoh. Kita lihat di kolom denotasi sudah ada contoh kalimatnya.
Tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Nah, kiri yang dimaksud di sini adalah posisi, ya, atau lawan dari kanan. Nah, kata kiri bisa memiliki makna konotasi tergantung penggunaan kalimatnya. Kita lihat kalimatnya. Partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Nah, kiri yang dimaksud di sini bukan lagi posisi ya, adik-adik. Makna dari kiri di sini adalah ideologi yang digunakan oleh partai politik. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Malam ini udara terasa sangat panas. Ya. Nah, udara panas di sini itu diartikan gitu ya sebagai suhu. Nah, ini adalah makna denotasi. Sedangkan makna konotasi yang ada di kalimat setelahnya ini ya. Hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Nah, panas di sini bukan lagi suhu ya, adik-adik, bahwa di sana itu maknanya adalah emosi atau marah. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga mengenai kata hitam, di mana hitam itu berwarna gelap. Nah, di makna konotasi gelap gitu ya, hitam gitu ya. Nah, hitam ini artinya adalah kemaksiatan. Begitu juga dengan kalimat yang keempat, besi. Ya, besi itu adalah jenis logam. Nah, di dalam konotasi di sini, besi adalah diktator. Dan yang terakhir, manis. Artinya adalah rasa ya. Nah, di sini manis memiliki arti yang berbeda lagi, yaitu cantik. Oke, cukup bisa ya dipahami, adik-adik. Oke, kita akan lihat lagi ciri kebahasaan yang selanjutnya. Nah, ini untuk variasi yang bisa adik-adik gunakan ketika menulis karya ilmiah. Biasanya di dalam karya ilmiah kita akan menggunakan yang namanya kata seperti mengemukakan, mengatakan, menyuarakan. Ini merupakan kata-kata yang merupakan sinonim. Nah, gunanya untuk apa? Supaya ketika kita mengambil sebuah referensi atau kutipan, kita bisa menggunakan ketiga kata ini sebagai variasi, sehingga tidak membosankan ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik juga harus perhatikan penggunaan kata populer dan ilmiah. Misalnya saja adik-adik ingin mengatakan orang sakit. Nah, ini merupakan kata populer. Nah, adik-adik bisa menggunakan kata ilmiahnya seperti pasien ya. Begitu juga dengan pecahan. Kalau yang dimaksud itu adalah fraksi, yaitu di dalam karya ilmiah, kata ilmiah begitu ya. Kemudian kolot. Kolot merupakan kata populer. Dan kata ilmiahnya itu adalah konservatif. Nah, adik-adik disarankan menggunakan kata-kata ilmiah ketimbang kata-kata populer. Nah, kita sekarang melihat penulisan kutipan. Di dalam KBBI, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, penulisan kutipan itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu adalah kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini artinya ketika kita mengambil sebuah referensi di dalam sebuah buku misalnya, maka referensi tadi atau kalimat yang ada di dalam buku itu kita ambil secara utuh. Kemudian perhatikan penggunaan tanda kutip ya, kutip dua di atasnya.
Nah, itu di dalam kutipan langsung perlu dituliskan. Ya. Nah, begitu juga dengan yang kedua ini. Menggunakan tanda kutip. Nah, ini bisa kita lihat variasi tadi ya. Mengatakan, mengungkapkan. Itu kita pakai supaya penulisan kita tidak membosankan. Nah, adik-adik, yang ini tolong diperhatikan ya, bahwa setelah kita mengungkapkan nama dari ahlinya, kita tuliskan juga di dalam kurung tahun terbit bukunya dan juga halaman buku. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung. Nah, dalam penulisan tidak langsung artinya adalah di dalam rujukan yang kita ambil sebuah kalimat, misalnya di dalam buku, itu tidak kita ambil secara utuh. Akan tetapi kita hanya mengambil intisari atau bahkan menambahkan dengan kata-kata kita sendiri. Nah, tidak lagi menggunakan tanda kutip ya, adik-adik. Nah, di sini juga coba perhatikan variasi penulisannya. Ada dua ya. Yang pertama, kutipan yang pertama ini merupakan pendapatnya Kemson. Nah, pendapat Kemson ini ada di dalam buku Jajah Sudarma, terbitan tahun 93 dan di halaman 54. Nah, untuk contoh yang kedua ini, variasinya adalah nama penulis ditulis di akhir. Jadi variasi ini ada banyak ya adik-adik. Jadi silahkan lebih banyak dalam membaca contoh-contoh karya ilmiah. Nah, penulisan daftar rujukan. Dalam KBBI, daftar rujukan adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Nah, kita lihat ya adik-adik contohnya. Nah, jadi penulisan daftar rujukan ini bisa dari berbagai sumber. Nah, di sini sumber yang pertama itu berasal dari buku. Nah, kalau penulisnya hanya satu, maka penulisannya seperti ini ya adik-adik. Namanya dibalik. Jadi ini nama aslinya adalah Abdul Chair, tapi ditulisnya adalah Chair, Abdul, titik, kemudian tahun, kemudian judul buku ditulis menggunakan huruf miring, kemudian penerbit dan tempat maksudnya, kemudian penerbitnya. Nah, kalau penulisnya ada dua, maka yang dibalik namanya hanya yang nama pertama saja. Ya, nama kedua itu tidak perlu dibalik lagi. Kemudian urutannya sama, tahun, judul. Oke, ini turun ke bawah ya. Kemudian tempat, baru penerbit. Oke, kita lihat lagi. Nah, jika penulisnya tidak dicantumkan atau hanya mencantumkan nama editor, itu boleh saja kita tuliskan nama editornya. Tetap namanya dibalik, kemudian kita buatkan di dalam kurung itu ed. Artinya adalah editor. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kadangkala boleh juga kita tuliskan pen gitu ya, artinya penyunting. Nah, jika dia berasal dari buku yang hanya dituliskan nama lembaganya saja, berarti kita tuliskan nama lembaganya di depan, kemudian tahun, ya, kemudian judul bukunya, tempat, dan penerbit. Nah, jika dia karya terjemahan, maka kita tuliskan namanya
tetap dibalik ya gitu. Kemudian judulnya. Nah, kita tuliskan terjemahannya siapa. Kemudian kita tuliskan tempat dan penerbit. Nah, kemudian ini adalah sumber referensi selain buku. Jika adik-adik mengambil referensinya berdasarkan skripsi, tesis, maupun disertasi, bisa menulisnya seperti ini ya. Nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul di dalam skripsinya apa, jangan lupa gunakan tanda kutip. Dan penulisan judul ini tidak ditulis huruf miring ya. Begitu juga dari makalah, nama dibalik, kemudian tahun, judul makalahnya apa. Kemudian jangan lupa beri tanda kutip ya. Baru kita tuliskan ini makalahnya dari mana, yaitu makalah pada seminar tahunan linguistik UPI, kemudian tempat dan nama universitas. Nah, jika berasal dari koran, majalah atau jurnal itu juga bisa. Sama, nama dibalik, kemudian tahun, judul, menggunakan kutip, jangan lupa. Kemudian kita tuliskan, kita ambilnya di mana, gitu ya. Dalam Suara Merdeka, ya. Ini nama korannya. Nah, nama korannya dibuat huruf miring. Kemudian kita sertai koma dan tanggal terbitnya. Ya, tanggal 26 Februari 2013. Kemudian jika daring, nah jika daring ini tidak diketahui gitu ya, daring dengan tanggal postingan yang diketahui gitu maksudnya. Ini yang pertama namanya dibalik, kemudian tahun, judul dari artikelnya, kemudian ini kita ambilnya dari mana. Nah, kemudian tanggal, tahun, kemudian kita lihatnya kapan, baru disertai dengan webnya. Oke. Nah, ini jika tidak diketahui ya, tanggal postingan tidak diketahui dan sumbernya masih dari internet begitu. Ini ya, namanya dibalik, kemudian tahun, judul, kemudian penerbitnya siapa, kemudian kita melihatnya kapan, baru disertai dengan alamat web. Dan terakhir, jika kita ambilnya dari kitab suci, kamus, ensiklopedia, direktori, nah kita cukup buatkan judulnya, tahun, tempat, dan penerbit. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari Uni Guru kali ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya ya. Kita jumpa lagi nanti. Nah, bagaimana adik-adik dengan penjelasan tadi? Mudah-mudahan adik-adik mampu memahami sehingga melahirkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.